Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Siap nama Masya Madani Putra Matalasi dengan NPM 524 dari Prodi Manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi efektif. Pertama, kita mulai dari pengertiannya dulu. Menurut para ahli, komunikasi yang efektif ini adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dengan orang yang menerima pesan. Jadi, komunikasi efektif ini adalah proses penyampaian pesan komunikator ke komunikan sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Komunikator ini adalah pengirim pesan, komunikan ini adalah penerima pesan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur komunikasi efektif, yaitu ada 5 unsur. Pengirim, orang yang menyampaikan pesan harus mampu menyusun pesan dengan jelas. Kedua itu ada pesan, yaitu informasi yang disampaikan harus terstruktur, relevan, dan mudah dipahami. Ketiga itu ada saluran, yaitu media komunikasi yang digunakan seperti tatap muka, telepon, dan juga email. Terus penerima ini adalah orang yang menerima pesan harus mampu mendengarkan, memahami, dan memberikan respon. Kelima itu ada umpan balik, yaitu tanggapan dari penerima untuk memastikan pesan telah dipahami atau telah dimengerti. Selanjutnya yaitu ada arah komunikasi dalam berorganisasi. Pertama, komunikasi ke bawah, yaitu pesan dari individu di tingkat hierarki yang lebih tinggi ke tingkat lebih rendah. Misalnya, instruksi dari atasan ke bawahan. Terus kedua, itu ada komunikasi ke atas, pesan dari bawahan ke atasan, seperti laporan ataupun masukan dari bawahan kepada atasan. Ketiga, itu ada komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antar individu atau tim pada tingkat yang sama di organisasi untuk dikoordinasikan. Terakhir, itu ada komunikasi diagonal, yaitu komunikasi lintas fungsi dan lintas tingkatan dalam organisasi melibatkan pihak berbeda dalam hierarki dan departemen. Selanjutnya di sini ada penghalang komunikasi efektif. Pertama ada kerangka referensi, yaitu interpretasi pesan berbeda karena pengalaman atau perspektif individunya. Kedua, mendengarkan efektif, yaitu hambatan terhadap informasi baru terutama jika bertentangan dengan keyakinan kita. Ketiga, itu ada pertimbangan nilai, yaitu menilai pesan secara keseluruhan sebelum mendengarkan sepenuhnya. Keempat, atau terakhir, itu ada kredibilitas sumber, yaitu tingkat kepercayaan penerima pada komunikator memengaruhi efektivitas pesan. Selanjutnya, di sini ada meningkatkan komunikasi. Meningkatkan komunikasi itu ada 5 cara, yaitu menindaklanjuti, mengatur alur komunikasi, memanfaatkan umpan balik, empati, dan juga respatisi. Jadi, komunikasi efektif, prinsip komunikasi efektif itu tidak berbelit, langsung ke inti masalahnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya komunikasi efektif dalam organisasi itu untuk menghindari kesalahpahaman dan mendukung kolaborasi. Ketiga, itu ada komunikasi verbal, sampaikan pesan dengan tanggung jawab, empati, dan tidak terburu-buru. Kalau komunikasi nonverbal itu, gunakan bahasa tubuh yang sesuai dengan budaya setempat. Terus terakhir, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi, yaitu komunikasi efektif adalah kunci keberhasilan dalam organisasi dan kerja. Hal ini dicapai dengan menyampaikan pesan secara jelas, langsung, dan bertanggung jawab, baik secara verbal maupun nonverbal. Jadi, jika organisasi itu tidak baik atau tidak lancar acaranya itu karena komunikasinya tidak efektif. Biasanya tuh ada miskom kalau misalnya komunikasi tidak efektif.
Terus komunikasi verbal ini harus dilakukan dengan rasa empati dan berhati-hati, sedangkan komunikasi nonverbal perlu menyesuaikan budaya setempat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.